Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Unggulan Iptek Inovasi Pelayanan Kefarmasian. Dan pada siang hari ini saya ingin memberikan materi atau paparan dalam riset, inovasi, kerjasama dalam bidang pelayanan kefarmasian, dan bagaimana implikasinya terhadap pengambilan kebijakan. Nama saya Neili Zakiyah dari PUI PT Inovasi Pelayanan Kefarmasian. Sebelum kita sampai dalam paparan utama, berikut adalah profil dari PUI PT Inovasi Pelayanan Kefarmasian. Jadi PUI PT IPK ini fokus pada pelaksanaan riset yang mengembangkan multidisiplin ilmu untuk menunjang inovasi dalam pelayanan kefarmasian. Mungkin sebelum kita mulai ada sejarah singkat yang ingin saya sampaikan. Jadi dulu tahun 2016 ini Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran membentuk pusat studi pengembangan pelayanan kefarmasian yang kemudian disahkan sebagai PUPT atau Pusat Unggulan Iptek Pelayanan Inovasi Pelayanan Kefarmasian pada tahun 2019. Jadi tujuan umum dari PUI PT IPK ini adalah untuk secara generalnya ya, adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang inginnya dicapai melalui pengembangan penelitian. Jadi banyaknya fokus kepada penelitian dan riset untuk menunjang pelaksanaan terapi pengobatan yang rasional di masyarakat. Tetapi di disiplin ilmu yang dilingkupi pada PUI PT IPK ini bukan hanya fokus pada pelayanan kefarmasian dasar saja, tetapi juga fokus pada bidang lainnya, contohnya farmasi klinik, kemudian farmakogenomik klinik, misalnya personalized medicine, farmakoepidemiologi, dan juga farmakoekonomi. Nanti mudah-mudahan ke depannya kita akan membahas tentang ini ya, implikasi research yang kemudian bisa berpengaruh pada pengambilan kebijakan. Kemudian ada beberapa juga kegiatan yang kami lakukan di PUI PT IPK, ada pengelolaan jurnal untuk mendukung diseminasi riset. Jadi pada tahun 2021 ini ongoing ya, PUI PT IPK telah mengelola 2 jurnal nasional yang sudah terakreditasi SINTA, yaitu Jurnal Farmasi Klinik Indonesia dan PCPR, dan 1 jurnal internasional yang sedang dalam proses akreditasi, yaitu Asian Journal of Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics. Baik, mungkin itu sedikit profil singkat dari PUI IPT. Kami di PUI PT IPK memiliki fokus penelitian. Pusat unggulan ini bertujuan untuk menjadi pusat penelitian dalam penggunaan obat rasional yang dinilai dari segi efektivitas dan juga dari segi keamanan sebagai aspek fundamental dari pelayanan kefarmasian yang komprehensif. Kemudian di sini banyak penelitian yang dilakukan juga bidang-bidang yang lainnya seperti farmakogenomics, farmakoepidemiologi, farmakoekonomi, dan nutraceutical. Pada penelitian dalam lingkup farmakoepidemiologi dan farmakoekonomi itu juga yang paling berpengaruh pada pengambilan kebijakan masyarakat atau pengambilan kebijakan publik. Karena kemudian hasil-hasil riset itu bisa mendukung advokasi terhadap pengambilan kebijakan yang contohnya misalnya kepada masyarakat. Sehingga hasil-hasil riset tersebut bisa mendukung evidence-based practice maupun evidence-based policy yang bisa berpengaruh pada kebijakan yang kemudian diterapkan kepada masyarakat.
selama dari 2019 sampai 2021, inovasi pelayanan kefarmasian ini berkembang menjadi pusat unggulan iptek inovasi pelayanan kefarmasian. Ada beberapa kerjasama yang dilakukan. Kerjasama yang dilakukan banyak yang berhubungan dengan riset. Yang pertama contohnya adalah melakukan kolaborasi riset dengan beberapa institusi universitas internasional, kemudian institusi dari non-governmental organization, dan lain-lain. Sehingga kemudian kerjasama yang dilakukan ini mendukung kegiatan yang dilakukan oleh PUI IPK di bidang riset. Nanti saya akan menyampaikan contoh dari kerjasama yang sudah kami lakukan dengan salah satu NGO, yaitu Clinton Health Access Initiative, dalam roadmap untuk menentukan introduksi dari vaksin yang baru di masyarakat. Jadi bagaimana kemudian penelitian yang dilakukan melalui kerjasama ini bisa mendukung advokasi terhadap perubahan atau advokasi terhadap kebijakan yang kemudian diimplementasikan secara luas atau secara masif. Kami juga melakukan kerjasama dalam bidang lainnya selain bidang riset. Ada beberapa kegiatan kerjasama non-riset yang kami lakukan. Ini adalah contoh dari kerjasama non-riset yang dilakukan di PUIPT Inovasi Pelayanan Kefarmasian. Yang pertama adalah kegiatan yang dinamakan Growing Indonesia, a Triangular Approach, yang merupakan suatu kerjasama non-riset yang mewadahi kegiatan health entrepreneurship. Jadi pada kerjasama non riset ini PUIPT juga ingin membangun suasana entrepreneurship yang sebenarnya bisa sangat dikembangkan ya kalau misalnya kita berbicara tentang bidang farmasi. Tapi mungkin selama ini masih belum tereksplor dengan baik. Sehingga wadah ini juga ingin disediakan untuk mengakselerasi hal tersebut. Kemudian yang lainnya juga ada kegiatan yang dinamakan iHighLead, merupakan kegiatan di European, ini adalah kerjasama dengan European Union, Erasmus Plus, tentang leadership di suatu institusi atau di suatu universitas contohnya. Kemudian dari berbagai macam kerjasama yang dilakukan, kemudian kerjasama riset, kerjasama non-riset, ada banyak publikasi internasional yang kemudian memakai afiliasi PUIPT IPK dari tim peneliti di inovasi pelayanan kefarmasian. Bisa dilihat contohnya dari publikasi-publikasi internasional yang sudah terpublikasi tersebut. Fokus dari penelitian itu ingin melihat berbagai macam aspek pelayanan kefarmasian yang cukup komprehensif yang bisa aplikasinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah contoh implikasi penelitian dan pengambilan kebijakan yang merupakan tema kita pada hari ini. Jadi saya ingin mengambil contoh kerjasama dan juga riset dalam pelayanan kefarmasian yang cukup komprehensif, sehingga bisa aplikasinya itu atau implikasinya itu, hasilnya itu bisa mendukung kebijakan di masyarakat secara luas. Contohnya adalah program vaksinasi pneumococcal conjugate vaccine atau PCV untuk anak-anak di Indonesia. Jadi pada akhir tahun 2017, awal tahun 2018 itu sudah ada inisiasi dari pemerintah sendiri untuk mengconsider
PCV untuk anak-anak untuk masuk ke dalam program imunisasi nasional. Kemudian tim peneliti di PUPT IPK bekerja sama dengan sebuah NGO, yaitu Clinton Health Access Initiative. Kami bertujuan untuk mengkaji bagaimana kemudian implementasi dari PCV vaksin ini, apakah visible untuk masuk ke program imunisasi nasional di Indonesia. Jadi analisisnya lebih dieksplor apakah kemudian cost efektif intervensi tersebut, kemudian apakah affordable juga untuk Indonesia untuk mengimplementasikan PCV dalam program imunisasi nasional. Kemudian dari penelitian-penelitian yang dilakukan, kami memulai dari mengenal dulu bagaimana isu tersebut dengan melakukan literatur review, kemudian juga menghitung bagaimana kalau program imunisasi tersebut masuk ke dalam program imunisasi PCV ya, masuk ke dalam program imunisasi nasional. Ini mohon maaf belum. Nah, kemudian setelah ini, baik, terima kasih. Nah, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan, yang kemudian juga sudah dipublikasi, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa PCV program ini bisa dikategorikan cost efektif, intervensi yang cukup cost efektif di beberapa negara di Asia. Itu merupakan hasil dari preliminary research yang kami lakukan, kemudian itu adalah hasil yang dicapai. Setelah itu dari analisis berikutnya, ketika skenario-skenario bagaimana kemudian PCV ini bisa masuk ke dalam program imunisasi nasional, dan dosisnya bagaimana, apakah karena dosisnya itu tersedia ada yang dosis tunggal dan ada yang dosis multiple, jadi ada multiple dosis. Bagaimana kemudian pengaruh dari jenis kedua dosis ini, yang tunggal dan multiple ini, terhadap budget yang ada di pemerintah untuk mengintroduce atau memperkenalkan program vaksin baru. Karena walaupun vaksinnya bukan vaksin baru ya, karena vaksinnya sudah ada sejak lama, tetapi dari segi harga itu vaksin PCV ini termasuk vaksin dengan harga yang cukup mahal, sehingga mungkin akan kewalahan juga untuk memasukkan PCV ke dalam program imunisasi nasional. Tapi kemudian dari skenario analisis yang dilakukan oleh tim peneliti PUI IPK, bagaimana kemudian impact dari switch option ini dari segi efektivitas dan dari segi ekonomikal juga untuk mengintroduce PCV dalam program imunisasi nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan single dose yang sekarang tersedia di Indonesia dari vaksin PCV 13 itu dengan menggunakan harga kontrak yang diajukan dari produsen vaksin langsung kepada pemerintah, itu hasilnya memang cukup mahal. Sedangkan kalau misalnya menggunakan multidosis yang juga masih belum tersedia saat itu di Indonesia, maka sebenarnya PCV ini harganya bisa lebih murah karena multidosis ini juga bisa tersedia melalui pool procurement. Misalnya Indonesia itu mengambil dari pool procurement yang kemudian diinisiasi oleh Gavi, yang juga diakselerasi oleh UNICEF. Kalau misalnya kemudian ketersediaan vaksin tersebut di-switch
dari single dose ke multiple dose itu bisa ada beberapa analisisnya menunjukkan bahwa ada potential saving di situ. Sehingga dari potential saving ini memungkinkan kemudian vaksin tersebut sebenarnya untuk masuk ke dalam program imunisasi nasional. Karena kalau melihat dari burden yang terjadi dari infeksi pneumokokal, terutama di anak-anak di Indonesia itu masih cukup tinggi, sehingga urgensi untuk mengintroduce vaksin tersebut, yaitu PCV, ini cukup tinggi juga. Karena dari efektivitasnya, vaksin ini bisa mencegah terjadinya infeksi pneumokokal, terutama di anak-anak, sehingga kemudian bisa menurunkan prevalensi dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi pneumokokal. Kemudian tim PUI juga bekerja sama dengan selain dari NGO internasional tersebut, bekerja sama dengan universitas lain, merancang penelitian yang melihat efektivitas biaya dan juga analisis impact terhadap budget untuk mengintroduce atau memperkenalkan atau menginklusi PCV tersebut di program imunisasi nasional di Indonesia. Dari hasil tersebut, di sini adalah hasilnya. Dari hasil tersebut dinyatakan bahwa jika Indonesia bisa mengambil vaksin dengan multidosis dari pool procurement yang diinisiasi oleh Gavi, yang kemudian juga distribusinya dibantu oleh UNICEF, maka sebenarnya Indonesia itu afford atau bisa membayar untuk menginklusi vaksin tersebut di program imunisasi nasional. Keadaannya pada saat itu, kebijakan di Indonesia itu tidak memungkinkan negara atau pemerintah untuk membeli pharmaceutical products atau dalam hal ini vaksin dari pool procurement yang diinisiasi oleh Gavi. Sehingga harga yang diambil atau harga yang bisa dipakai itu adalah current price dari produsennya itu sendiri. Padahal harga jika bisa mengambil vaksin dari pool procurement ini cukup signifikan, berbeda dibandingkan dengan kontrak price langsung dari produsen vaksin. Hal inilah sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap efektivitas biaya dari vaksin tersebut ketika akan diimplementasikan untuk masuk ke dalam program imunisasi nasional. Dari sini, dari hasil penelitian yang dilakukan dan beberapa hasilnya juga yang sudah dipublikasi, tim PUI IPK kemudian berusaha untuk mengadvokasi pemerintah untuk dalam hal ini mengubah kebijakan dari pemerintah untuk hanya mengambil vaksin atau ketersediaan vaksin langsung dari produsen, tetapi bisa mengambil dari pool procurement yang diinisiasi oleh Gavi dan UNICEF, karena harganya bisa lebih murah. Dan berdasarkan advokasi yang dilakukan, karena kami juga memberikan evidence ya, memberikan bukti-bukti analisis yang sudah cukup komprehensif dilakukan, membandingkan berbagai macam produk vaksin tersebut, ada yang multidosis, ada yang single dosis, dengan memperhitungkan efektivitas maupun memperhitungkan biayanya, itu ternyata bisa ada potensi untuk menginklusi PCV tersebut di program imunisasi nasional.
advokasi tersebut bisa dibilang berhasil karena rencananya sebagian mungkin juga ada penelitian-penelitian yang dilakukan di luar sana, tetapi ada juga kontribusi yang dilakukan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh PUIPK. Ada rencana bahwa pemerintah tahun 2024 itu akan menginklusi vaksin PCV untuk anak-anak di program imunisasi nasional, yang bisa dibilang berarti untuk masyarakat luas atau masyarakat umum pada umumnya itu kalau misalnya di fasilitas kesehatan itu akan menjadi free. Ini adalah di sini bisa dilihat ada berita ya, Indonesia to protect 4 million children a year against pneumonia. Jadi di sini kami ambil dari website Gavi bahwa tahun 2020 itu pemerintah Indonesia akan menginklusi vaksin PCV masuk ke dalam program imunisasi nasional tahun 2024 dengan menggunakan advance market commitment yang diinisiasi oleh Gavi, sehingga nanti vaksinnya tersebut diambil dari pool procurement sehingga harganya bisa lebih affordable untuk payer ya, dalam hal ini adalah pemerintah. Itu adalah contoh dari implikasi penelitian dan pengambilan kebijakan publik sehingga hasil penelitian diseminasi riset yang dilakukan bisa dipakai untuk mengadvokasi misalnya dari skala kecil sampai skala besar, contohnya pemerintah. Sehingga karena kalau misalnya dari penelitian atau hasil riset, maka hasilnya itu adalah evidence based. Ada bukti yang dilakukan, karena kemudian untuk melakukan penelitian tersebut pasti ada pertimbangan yang cukup matang dari segi metodologi, kemudian ada pertimbangan yang cukup matang dari segi bagaimana kemudian mentransformasi metodologi ini ke dalam analisis yang bisa ditetapkan ya, yang bisa kemudian hasilnya itu kemudian bisa diadvokasi seperti itu. Jadi karena dari prinsip-prinsip penelitian sendiri memungkinkan hal tersebut. Sehingga kalau misalnya untuk meyakinkan, mengadvokasi pengambilan kebijakan, kemudian mengadvokasi perubahan, mungkin di sini ada juga bisa perubahan kebijakan, maka riset atau hasil riset atau diseminasi riset tersebut bisa berperan cukup penting. Kemudian ini contoh dari gabungan dari hasil riset yang menilai introduction dari PCV tersebut ke program imunisasi nasional yang dicoba untuk disajikan dalam bahasa yang populer. Karena banyak juga dalam proses diseminasi riset itu bahasa riset atau bahasa penelitian itu kadang cukup sulit untuk diterjemahkan. Kalau misalnya audiensnya atau pembacanya misalnya bukan dari latar belakang misalnya akademisi atau misalnya bukan yang dari latar belakang yang familiar dengan metodologi yang dipakai pada penelitian tersebut. Sehingga kemudian kami juga mencoba untuk mentransformasi hasil-hasil penelitian tersebut dalam bahasa yang populer. Dan hal ini juga sudah dipublish juga sehingga masyarakat juga bisa melihat dan menginterpretasikan implikasi penelitian itu dan bagaimana pengaruhnya pada perubahan kebijakan yang terjadi dan juga pengambilan kebijakan. Jadi di sini contohnya di sini dilihat bahwa PCV tersebut adalah ini ya,
PCV tersebut adalah salah satu vaksin yang dinilai cukup mahal, paling mahal bahkan. Dan hal tersebut yang menjadi halangan untuk vaksin tersebut masuk ke dalam program imunisasi nasional. Saat ini dari tahun 2017 itu sudah ada PCV, tetapi yang ada di Indonesia adalah 1 dosis. Sedangkan dari analisis kemudian yang sudah dilakukan, sebenarnya kalau misalnya untuk switch dari 1 dosis menjadi multiple dosis itu bisa memberikan saving yang cukup signifikan kepada negara. Di sini bahkan perhitungannya itu bisa sampai 1 miliar seperti itu. Jadi 1 triliun, maaf 1 triliun karena ini dari ininya ya. Dari judulnya bisa hemat sampai sekitar 1 triliun. Itu adalah contoh implikasi dari penelitian yang kemudian dilakukan dan bagaimana hasilnya bisa mengadvokasi pengambilan kebijakan di Indonesia. Kemudian dengan pendekatan yang sama, baru tahun 2020 awal juga Indonesia mengalami pandemi ya, pandemi COVID-19. Dan pada saat vaksin COVID itu kemudian tersedia, pendekatan yang sama Indonesia juga tergabung dalam konsorsium untuk pembelian vaksin COVID-19 secara dari pool procurement yang diinisiasi oleh COVAX Facility. Sehingga sebelumnya dari penelitian tersebut kami memberikan evidence based ya implementasi atau policy ya. Kemudian di situ bisa diterjemahkan dalam perubahan dan pengambilan kebijakan. Untuk ini untuk keadaan yang lebih relevan pada saat ini, Indonesia juga sekarang sudah melaksanakan vaksin COVID ya secara massal, cukup massal. Dan kami juga bekerja sama dari UNPAD, terutama dari PUI-IPK UNPAD, kemudian bekerja sama dengan universitas-universitas lain di luar dan juga institusi yang berkecimpung dalam health technology assessment. Dan saat ini kami sedang bekerja sama untuk melakukan working group member ya, melakukan studi atau riset bagaimana kemudian persepsi dari masyarakat, persepsi dari stakeholder itu terhadap COVID-19 vaksinasi, terhadap policy vaksinasi COVID-19 dan inisiatifnya untuk mengeluarkan sertifikat vaksin sehingga kemudian masyarakat bisa kembali bisa kembali mungkin dalam hal ini misalnya travel ke luar negeri, kalau misalnya sudah ada sertifikat vaksin maka yang sudah disahkan antar working group member ini dengan negara-negara tetangga tersebut di Asia karena ini inisiasinya lebih inisiasinya kemudian kurang ya, maka di sini kami ingin melihat persepsi masyarakat terhadap jika kemudian diharuskan ada sertifikat vaksinasi untuk travel misalnya contohnya. Baik, sepertinya dari saya materi untuk bagaimana implikasi penelitian dan pengambilan kebijakan, contoh dari implikasi tersebut. Di sini saya hanya menambahkan beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh PUI-IPK. Kami juga mengelola beberapa jurnal, tadi juga sudah ya, ini untuk mendukung diseminasi riset yang dilakukan. Baik, kemudian untuk mendukung diseminasi riset, kemudian kerjasama yang dilakukan, inovasi yang dilakukan,
Kami juga melakukan seminar-seminar internasional yang dilakukan secara annually ya, setiap tahun, diadakan setiap tahunnya. Baik. Salah satu fokus penelitian di PUI IPK adalah pharmacoeconomics. Tadi sudah dipaparkan juga bagaimana kemudian implikasi dari penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pharmacoeconomics ini bisa mempengaruhi atau aplikasinya terhadap perubahan dan pengambilan kebijakan. Kami di sini di PUI IPK mempunyai salah satu forum, yaitu the Indonesian Forum for Pharmacoeconomics, yang merupakan sebuah forum yang diinisiasi oleh PUI IPK dengan kegiatan, contohnya misalnya webinar dan workshop di bidang farmakoekonomi, yang kemudian diberikan oleh tim peneliti dan tim yang ada di PUI IPK. Jika tertarik untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilakukan PUI IPK secara keseluruhan, kemudian diseminasi hasil riset dan lain-lainnya, semuanya bisa dilihat di website kami, yaitu risfarklin.unpad.ac.id dan juga di media sosial. Contohnya di ini ya, dengan alamat PUI IPK 4. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin di sini saya membuka juga sesi pertanyaan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, di sini ada pertanyaan ya. Apakah bisa dielaborasi lebih jauh? Mengapa multidosis lebih efisien daripada single dose? Biasanya single dose lebih praktis dan otomatis lebih efisien. Baik. Di sini mungkin elaborasinya lebih kepada dari mana produsen dari vaksin tersebut, karena vaksin PCV ini ada yang diberikan 3 kali, yaitu di bulan 2, anak-anak umur 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan, itu yang multidosis. Dan yang single dosis ini dia harganya, jadi dari segi harga memang cukup mahal. Untuk yang multidosis, vaksin tersebut tersedia dari pool procurement, sehingga yang diinisiasi oleh Gavi dan UNICEF ini secara masif membeli multidosis tersebut dengan jumlah yang cukup banyak dan kemudian didistribusikan dengan harga yang lebih affordable kepada negara-negara yang bisa dibilang negara berkembang. Sehingga kalau misalnya di breakdown, harganya itu yang single dosis jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang multidosis. Dan kemudian juga asumsinya bisa pada saat pemberiannya, multidosis ini bisa pada saat bayi yang baru lahir misalnya, karena ini untuk anak-anak vaksinnya, itu ketika kontrol ke dokternya atau ke fasilitas kesehatan, sehingga kemudian bisa dikasih yang beberapa kali, yaitu 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Jadi sebenarnya faktor yang paling berpengaruh di sini adalah total harganya. Jadi total harga dari multidosis ini jauh lebih murah dibandingkan single dose. Karena kemudian analisis yang kami lakukan juga memperhitungkan dari segi efektivitas. Efektivitas dari multidosis ini bisa dibilang setara dengan efektivitas dari yang single dose, sehingga dari segi harga sendiri yang multidosis itu secara akumulasi jauh lebih murah, sehingga bisa menghemat sekitar tadi perhitungannya kalau misalnya kita ekstrapolasi analisisnya ke beberapa tahun ke depan gitu, itu bisa menghemat sekitar sampai 1 triliun. Di sini ada lagi juga ya. Kadang iri dalam
tapi lebih ke positif, bidang riset obat dan kesehatan itu banyak publikasinya dibanding bidang contohnya agro kompleks, barangkali agar risetnya lebih publishable. Baik, di sini saya mungkin kurang cocok ya kalau untuk memberikan tips and trick gitu, bagaimana supaya lebih publishable. Sebenarnya itu sangat bergantung dari urgensi mungkin ya, urgensi penelitian itu kemudian dilakukan. Kemudian bergantung juga pada sebenarnya pertanyaan penelitian apa yang ingin dijawab dari melakukan riset. Jadi mungkin di sini bisa dilihat bagaimana topik yang sesuai dengan ranahnya Pak Agung Kurniawan misalnya, apa sebenarnya yang urgen, yang urgent untuk diselesaikan saat ini. Dan kemudian juga mungkin dari situ menyusun metodologi yang cukup yang cukup komprehensif misalnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebenarnya mungkin lebih ke situ saja ya, bagaimana kemudian apakah topik tersebut relevansinya pada saat ini. Baik, ada pertanyaan lain? Mungkin belum ada saat ini. Baik, terima kasih. Terima kasih juga undangannya Pak Setiawan dari Sekolah Pasca. Boleh saya nanya langsung, Ibu? Oh iya, boleh. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Agung, yang tadi nulis ini. Saya juga kadang saya suka lihat di Scopus ID-nya teman-teman di bidang MIPA, farmasi, kedokteran itu yang saya bilang tadi banyak sekali hal yang dipublish ya. Jadi yang tadinya saya tidak menduga ya bahwa temuan yang sangat dalam tanda kutip yang tidak menurut saya itu small but very interesting bisa publish. Sudah jawab tadi. Yang pertanyaan saya yang kedua ini sebelumnya ini Bu, dari paparan Ibu. Tadi kan saya melihat bagaimana kami ini, terutama saya di bidang agrokompleks, saya dari pertanian plant genetik resource, membuat atau mendiseminasikan hasil riset kami menjadi lebih populer. Ini saya juga pernah nulis beberapa kali nulis di koran, di Kompas, di Tempo, di PR tuh dari 12 lembar itu paling yang terbit hanya seperempat halaman, Bu. Saya kadang-kadang ketawa sendiri, juga bingung sendiri. Nah, belum lagi nanti bagaimana kita mempromosikan riset kita ke policy maker. Barangkali Ibu punya pengalaman bagaimana riset di bidang Ibu di bidang farmasi ini bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dalam khasanah tertentu yang mungkin sangat diperlukan oleh publik. Apakah dengan membuat bahasa populer, scientific popular paper, atau Ibu langsung bicara ke yang ke policy maker, atau membuat white paper, Bu? Aturun, Bu, punten. Ingin tahu saja. Terima kasih pertanyaannya Pak Agung Kurniawan. Sebenarnya kalau misalnya berkaca pada pengalaman yang dilakukan oleh para teman-teman peneliti di PUI PT IPK, biasanya kami advokasinya itu ketika studinya sudah selesai dilakukan. Jadi studi atau risetnya sudah selesai terlebih dahulu, kemudian baru kami menerjemahkan hasil penelitian tersebut kepada bahasa yang cukup populer, sehingga mungkin bisa lebih menangkap audiens yang cukup luas ya Pak ya, karena mungkin diketahui sendiri kalau misalnya bahasa dari paper gitu ya, bahasa dari manuskrip yang dipublikasikan di jurnal itu kan biasanya cukup rigid ya. Dia mungkin juga tidak bisa diterjemahkan
bukan tidak bisa, mungkin ada salah penerjemahan atau misalnya seperti itu karena bahasanya yang cukup rigid ini ketika dibaca oleh audiens yang lebih luas yang mempunyai misalnya tidak familiar dengan hal tersebut. Baru setelah itu sebagai upaya diseminasi kepada audiens yang lebih luas diterjemahkan ke bahasa populer. Nah, kemudian kalau misalnya untuk bagaimana hasil tersebut bisa menjadi advokasi misalnya ke pemerintah yang cukup ya susah ya, agak susah juga itu tidak saya pungkiri juga. Memang kalau misalnya dilihat sih banyak juga penelitian-penelitian yang dilakukan gitu, misalnya dilakukan di PUI/IPK yang tidak bisa mencapai audiens yang lebih luas, tidak bisa mencapai untuk dijadikan evidence pada perubahan kebijakan dan lain-lain. Tetapi saya mengambil contoh tadi yang kemudian bisa mencapai ya untuk perubahan kebijakan karena dari awalnya kami juga sudah bekerja sama. Jadi sebelum kemudian mengangkat topik tersebut, memang sudah ada urgensinya bahwa ada isu vaksin PCV ini misalnya sebenarnya urgent untuk diterapkan di Indonesia untuk anak-anak karena kemudian dilihat dari burden atau beban penyakitnya juga cukup berat di Indonesia, misalnya prevalensinya cukup tinggi dan lain-lain. Dan kemudian kami bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang memang organisasi misalnya Clinton Health Access Initiative itu juga kan tergabung pada misalnya Bill and Melinda Gates Foundation yang sebenarnya dia lebih besar bisa mempengaruhi mempengaruhi pemerintah misalnya contohnya seperti itu. Jadi dari pertama sudah kerjasama itu sudah dilakukan sehingga kita berjalan beriringan, bekerja sama dengan universitas lain, contohnya Universitas Indonesia, kemudian bekerja sama dengan organisasi lain atau NGO sehingga nanti dampaknya itu bisa disampaikan untuk advokasi seperti itu. Tapi kalau misalnya berbicara tentang apakah semuanya bisa, ya tidak juga ya Pak, sama saja seperti penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di pusat studi lain atau pusat riset lain dan fakultas-fakultas lain juga banyak yang memang kesulitan untuk menerjemahkan penelitian tersebut. Jadi di sini contoh spesial mungkin ya, contoh spesialnya yang bisa mempengaruhi kemudian pengambilan atau perubahan kebijakan. Ya, turun Ibu. Sama-sama, terima kasih. Baik Bu, kalau tidak ada lagi terima kasih atas kehadirannya dan sharingnya. Ini sangat menginspirasi kami bagaimana sebuah PUI memang lengkap, tidak hanya perspektif keilmuan melalui riset, tapi juga hilirisasi. Nah ini tapi jadi saya jadi tertarik bertanya juga, kalau hilirisasinya ke arah ekonomi ada nggak? Kalau misalnya yang hilirisasi dari yang ke arah ekonomi memang tadi tidak begitu ditonjolkan karena tidak sesuai dengan topik. Tapi ada beberapa juga yang termasuk dari tim PUI, contohnya produk yang dihasilkan oleh Prof. Kerry Lestari. Itu misalnya penelitiannya tentang pengganti gula untuk teh gitu, sehingga ada hasilnya teh dia, itu juga termasuk contoh hilirisasi. Tapi tadi tidak disebutkan karena temanya berbeda. Tadi temanya lebih kepada pengambilan kebijakan. Tapi ada juga beberapa kegiatan-kegiatan di PUI PT/IPK itu yang hilirisasinya berupa ekonomi, secara ekonomi gitu. Ya, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Maju terus Bu PUI IPK-nya. Terima kasih banyak Pak Setiawan. Baik, mungkin saya tutup saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nuhun.
Nuhun, assalamualaikum.